Ya, teman-teman semua, balik lagi sama gue Andar Putra Ramadan. Ini adalah episode ke-18 Pilot Tuntang Lantung. So, di episode ini, kembali gue nggak sendirian. Ada teman gue, Rifandi Apriando. Van, say hello to the listeners out there. Halo, pendengar podcast Suara Pilot Lontang Lantung. Asik. Rifandi ini gue minta waktu sama Doi lama banget, nggak di proof sampai akhirnya karena sibuk syuting gue rasa sekarang. Oke, Van, ingat podcast ini podcast seru-seruan, kita kayak lagi nongkrong ya di tongkrongan, biar yang teman-teman yang dengerin santai juga dengerin ya, nggak usah serius-serius amat, santai aja. Ya. Oke. Gue juga belum pernah sih diundang buat podcast gini, ini baru pertama kali. Ini baru pertama nih ya? Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Iya, enggak lah. Gue yang harusnya terima kasih dan minta maaf karena ngerepotin lo. Oke, ini Rifandi ini teman gue di Filipina. Kita tapi beda sekolah ya, Van ya? Lo tuh di Subic, gue di Plaridel. Gue di Subic. Ya. Jadi kurang lebih jaraknya jauh juga ya sebenarnya. Jauh nggak sih? Cross country lah itu. Iya, kalau dari gue. Kalau ini terbang kita, lo terbang ke Plaridel nggak sih? Belum. Oh, lo nggak ada terbang ke Plaridel? Nggak ada gue. Oh, nggak ada ya. Gue kalau ke tempat lo sering. APG yang ada, gue nggak ada. Oh iya, APG. Oh iya. Gue sering main di Subic. Landasan panjang, bos. Oh. Ya kan? Ini kalau teman-teman yang dengerin ini anak-anak Filipin pasti udah familiar sama tempat-tempat ya, Plaridel, Subic, karena apalagi kita di Northside. Lo cross country mana aja, Van? Ya, gue ke Iba. Vigan, ke apa Lingayen. Ya Lingayen ada. Terus San Fernando. San Fernando. Okay. Sampai ke Lawak nggak? Ya, situ. Lawak gue nggak ada. Gue paling jauh Vigan. Oh ya, sama lah. Karena Lawak tuh agak terlalu jauh sih sebenarnya. Cuma sempat di tempat gue tuh ada terbang ke Lawak. Nah, kita akan bahas di sini karena kenapa gue pengen ajak lo nih, Van ya. Sebenarnya karena gue hampir selalu bareng sama lo ya. Kita dari PPL exam-nya bareng. Gue inget tuh pertama kali ketemu tuh PPL kalau nggak salah. Pertama kali ketemu pas PPL kan, ujian PPL yang di KAP yang di Manila. Di KAP, betul. Ya. Jadi KAP itu Civil Aviation Authority of the Philippines. Ibarat DKU-nya. Iya, DKU-nya gitu. Nah, semua yang sekolah pilot manapun kalau ujian ke situ. Jadi mau dimanapun sekolahnya ketemu situ. Nah, ketemulah sama si Rifandi nih gue. Ngobrol. Kok dilalah kita bareng terus ya. Apa maksudnya momennya tuh pas lu PPL, gue PPL. Terus CPL ketemu bareng. Jadi beberapa ketemu. Lah, sampai di Jakarta kok bisa airlines bareng juga gue nggak. Si anjing lagi ketemu gue. Gitu. Cuma dia mujur, dia udah masuk duluan, gue enggak. Tapi nggak apa-apa. Tapi gue udah bikin podcast, dia belum bikin podcast. Kapan? Ceritain sedikit, lu lulus SMA tuh tahun berapa sih? Gue lulus SMA tahun 2014. Fix, sama kita tuh seangkatan emang ini berarti kan? Seangkatan, cuman gue di Malang. Oh, Malang, agak jauh ya. Terus jauh. Langsung tuh masuk flying school. Masuk flying school abis dari lulus SMA ya langsung. Sebenarnya gue itu udah keterimanya pas masih SMA itu. Oh, sebelum lulus sebelum lulusan ya? Sebelum lulus. Pokoknya semester 2 kelas 12 lah. Itu udah dapet gitu loh. Oke. Nah, makanya setelah dari SMA, lulus SMA, ya tapi gue masih harus ngambil tes IELTS dan segala macam. Gue harus preparationnya sih sebelum itu, cuman tes IELTS-nya itu setelah gue lulus SMA baru dapat resultnya, baru bisa gue berangkat. Oke. Nah, lalu lu langsung ke Filipina apa lu survei flying school Indonesia dulu apa di mana dulu? Apa emang tujuan lu langsung ke Filipina? Enggak. Jadi ceritanya gimana tuh? Gue sebenarnya tahu ya, makanya tugas lo ya ceritain. Gue masih cuma jadi ini aja. Namanya juga membawa acara ya. Gimana? Gue itu keterima di New Zealand pertamanya. Okay. Itu juga sebenarnya
iseng-iseng doang gitu loh, kayak pengen nyoba aja gitu gimana sih tes flying school tuh gimana gitu loh. Ya udah, jadi gue ikutin tesnya. Itu juga tesnya online gitu loh, bukan gue langsung datang ke sana, enggak. Oke. Jadi gue tes online. Ada beberapa step gitu lah, gue lupa, kurang lebih mungkin 4 atau 5 step gitu lah buat masuk. Yang gue awalnya cuma iseng-iseng doang gitu, nggak ada apa ya, kayak goals gue pengen sekolah di sini nih gitu, nggak ada. Jadi emang niatnya emang buat iseng doang, uji nyali. Ya, buat uji keberuntungan gue aja gitu loh, bisa nggak sih gue gitu loh. Okay. Terus ya udah, gue tes beberapa step itu, sampai akhirnya terakhir gue wawancara Skype sama ya kepala sekolahnya di sana lah gitu loh. Okay. Terus ya udah berapa minggu ya, 2 minggu apa seminggu gitu, dari situ ya udah gue dinyatakan gue diterima gitu loh. Di situ gue juga belum yang seneng banget gitu, nggak kayak oh ternyata gue bisa nih tes di sini buat masuk flying school gitu. Cuman setelah, karena gue udah dapet itu, kayak niat gue buat nyari yang lain nggak ada. Karena lo udah punya pegangan lah ya ibaratnya kan. Karena gue udah punya pegangan, ya udahlah ini aja lah gitu loh. Jadi kayak gue nggak explore buat ke flying school di Indonesia, di Filipina, di mana, nggak ada gitu loh. Ya udah, akhirnya keterima di situ. Ya udah, gue jalanin lah. Terus sampai akhir lo pindah ke Filipina tuh gimana sih kisahnya, Bang? Jadi gue itu berapa bulan ya gue di New Zealand tuh? 6 bulan deh kalau nggak salah. 6 bulan? Gue balik tuh Januari 2015. Oke. Terus ya udah, gue udah ground school dan segala macam di sana, udah sempet terbang. 5 jam kalau nggak salah. Tapi karena satu dan lain hal lah yang nggak bisa gue ceritain, nggak bisa lanjut gue di sana. Di New Zealand ini. Akhirnya karena gue kan disalurin pakai agent juga tuh ke New Zealand sana, bukan gue sendiri gitu loh. Jadi setelah gue balik, gue datengin lagi agentnya, terus dia nawarin lah, ini sayang banget kalau di refund, katanya, dia bilang gitu. Karena gue udah bayar full kan, udah emang perjanjiannya gue harus bayar full, gue berangkat. Oke, udah selesai. Jadi gue balik tuh Januari, gue datang ke sana, baru si agentnya ini kayak ngasih gue option lah. Ini kita ada beberapa flying school lagi nih di Filipina, katanya. Dengan uang yang udah gue dibayarin ke agent itu masih cukup nih buat kesana, dan bahkan masih ada lebihnya gitu. Ya udah, akhirnya ada apa ya, triple E yang di IBA. Ya, triple E. Terus ada berapa ya? 3 deh kalau nggak salah. Cuman gue lupa satunya apa. Nah, satunya ini sekolah yang gue ini, Asian Institute of Aviation yang di Subic ini. Ya udah, itu baru tuh gue nge-research lah, kayak bandaranya gimana, terus keadaan sekitar gitu. Terus gue ngeliat di Subic itu kan, pertama karena emang bandaranya dulu bekas bandara internasional gitu loh. Iya. Jadi mumpuni lah buat training lah ya. Ya, maksud gue dia ada towernya, ada ya lengkap lah gitu loh fasilitasnya. Nah, ya udah, terus akhirnya gue nanya-nanya, ya udah, yang gue pilih ya sekolah gue itu gitu loh. Ya udah, baru dari situ gue datang ke Filipina itu Maret 2015. Pas sama gue, datangnya Maret juga. Ya, itu sempat rada gimana ya? Rada shock juga lah. Kaget dulu ya. Kaget. Karena pas pertama kali gue datang ke New Zealand kan, gue baru ngerasain kayak, oh ini nih gini luar negeri nih ya, luar negeri beneran ya kalau New Zealand ya. Iya. Wah ini nih luar negeri nih, gue bilang gitu. Terus pas gue datang ke Filipina, gue keluar dijemput kan, dijemput sama orang sekolahnya kan. Lu dulu inget gak sih kalau sebelum kita
ke flying schoolnya itu kita harus ngurus NBI. Ya, NBI, betul. Ingat nggak sih Kayak lo? SKCK-nya, SKCK-nya ya. Ya SKCK-nya lah gitu. Nah, sebelum gue ke Subic, gue kan di Manila dulu tuh. Nah, sebelum gue ngurus NBI itu, kan gue datang siang lah ya, siang atau sore gue lupa. Ngurus NBI-nya itu baru 2 hari kemudian gitu loh. Jadi emang lu stay di Manila lah ya. Selama gue nunggu, gue dikasih emang kayak apa ya, hotel lah sama sekolah gitu. Oke. Di situ gue ngerasa kayak anjing, gue di mana nih? Gue ngeliat keluar tuh daerahnya daerah kumuh gitu loh, bukan yang kota ya banget lah. Sombong, iya bukan gue sombong, cuman ya kerasa kayak wah gila, kenapa gue di sini ya, gue bilang gitu. Cuman setelah itu ya kayak ya udahlah gue jalanin aja lah. Gitu. Habis itu gue ngurus MBI dan segala macem, dan harus medical dulu kalau nggak salah ya. Iya ada medical, terus apa karantin BOQ tuh. Ya. Di zaman kita itu. Di Filipina kan zaman Ebola tuh. Ya itu. Terus habis dari situ baru gue ke Subic. Subiknya sih agak rapi ya, Subic kan. Maksud gue agak emang lebih rapi. Emang iya tempat gimana ya, tempat orang pensiunan gitulah kebanyakan. Karena itu kan dulu base-nya Amerika kan. Ya. Jadi masih banyak orang Amerika yang udah tua-tua gitulah, pensiunan gitu. Stay di sana gitu loh. Ya udah, terus gue dateng. Pas gue lihat akomodasinya, ini lebih mendingan nih daripada hotel gue di sana. Ya udahlah. Jadi bisa dinikmatin, bisa dijalanin lah ya. Ya, masih bisa dinikmatin. Dan gue belum kenal siapa-siapa di sana. Ya kan kayak start lagi kan ibaratnya. Ya, start lagi lah. Kayak gue nggak tahu siapa di sini, gitu. Berapa banyak orang Indonesia di sini, gitu-gitulah. I see. Cuman yang bikin gue agak percaya diri karena gue dulu udah pernah ground school. Jadi lo udah punya foundation lah ibaratnya ya. Ya, walaupun belum mateng banget, ya maksud gue pede lah, gue bisa di sini gitu loh. Sih, paham. Akhirnya dijalanin aja sampai selesai, buktinya lancar-lancar aja kan ya. Ya, bisa dibilang lancar ya, lumayan lah. Ini tuh perlu jadi catatan nih, si Rifandi pindah dari New Zealand ke Filipina bukan karena difficulties di dianya ya, ntar dikira lu unqualified lagi, Fat. Lu emang nggak perlu diceritain aja lah ininya. Pokoknya bukan dari Rifandinya gitu loh, bukan dari Rifandinya. Jadi bukan dari gua dan bukan dari sekolahnya. Bukan dari sekolahnya. Jadi maksudnya nggak ada bukan problem yang ntar orang takutnya lu tadi cerita nggak ini, orang tuh wah jangan nih dia sebenarnya nggak, buktinya dia di airlines bos, bawa Airbus bos. Jadi bukan itu, tapi memang bukan urusan inilah, bukan konsumsi buat teman-teman lah. Publik. Bukan konsumsi publik lah. Ya betul. So gimana tuh Van selama terbang di Filipina? Kalau gue sih ya, kalau gue kan rasanya seru-seru aja di Filipina ya. Iya nggak sih? Ya, gue ngerasa sih gimana ya, kayak kan sekolah gue di Subic itu ada 3 sekolah tuh. Betul. Nah, ada APG juga kan. Nah, gue ngelihat kayak fasilitas sekolah gue dan APG dan yang lain itu, maksud gue kayak kalau APG kan ada 152 dulu, kayak lu juga 152 dulu mungkin ya. 152 dulu, baru 172 gitu kan. Nah, kalau di sekolah gue langsung dari 0, gue 172 gitu loh. Ya, menurut gue advantage lah buat gue gitu loh. Kalau masalah terbang sih di sekolah gue bisa dibilang bagus lah. Iya. Karena dari instrukturnya juga kebetulan bukan cuma orang lokal Filipina doang. Ada expat ya? Ada expat, ada orang US, ada orang Jepang, ada orang mana ya? Myanmar apa Vietnam gitu gue lupa. Iya. Itu ada.
gitu. Jadi emang Filipina ini salah satu negara yang jadi tujuan untuk orang-orang sekitar Asia juga lah ya untuk sekolah pilot karena sekolah pilot tuh banyak di Filipina, dari yang aneh, yang langsak juga yang nggak jelas, kalau sampai yang emang bonafit gitu loh. Karena ya inilah maksud gue ya biasa kan gitu kan Van, pasti ada aja yang bagus, ada yang aneh-aneh juga ada gitu. Tapi kebetulan tempat gue, tempat Rifan, tempat teman-teman yang lain ya so far sih gue nggak denger yang kacau gitu sih, enggak lah. Karena basic things flying school tuh mau dimanapun sama aja sebenarnya. Yang beda tuh experience-nya aja. Kayak contoh lu terbang, misalnya lu sekolah pilot di Amerika gitu, ya lu akan bener-bener ngerasain terbang Gen F yang bener-bener Gen F banget, bener-bener santai aja terbangnya, bener-bener. Tapi emang airspace-nya sangat kompleks, rumit, prosedurnya mungkin lebih ini, radio teleponnya beda karena mereka kan mother tongue-nya bahasa Inggris. Kalau di Filipina Inggris tuh bahasa kedua. Jadi tapi ya bahasa kedua. Advantage juga sebenarnya buat gue sih ngerasa gitu ya Van. Maksudnya karena kita hari-hari pakai bahasa Inggris ya di sana. Jadi udah nggak paling nggak bisa lebih lah dari ini karena kita hari-hari pakai bahasa Inggris. Oke, Van. Lalu nih kan selesai tuh lo sekolah di Filipina, beres, terus balik endorse kan masih ya. Yes. Jadi lo endorse tuh sampai dapat license Indonesia tuh tahun berapa tuh? Gua balik dari Filipina itu akhir Oktober 2016. Akhir Oktober 2016. Terus gua dari situ gue belum begitu nyari kayak endorse tuh di mana sih, berapa, gimana gitu loh. Nah, tapi sebelum gue lulus baru gue nanya-nanya nih. Setelah gue lulus baru gue nanya-nanya, kayak kan ada senior juga kan yang udah lulus, yang udah mau nyari kerja pasti dia udah convert license dong. Iya, betul. Ya udah gue tanya-tanya lah gitu loh. Oh ini ada nih. Nah dari beberapa pilihan itu gue sempet datengin ke tempat, ya nggak semuanya sih, cuman ada beberapa tempat yang gue datengin buat compare lah ya. Ya, buat compare lah harganya berapa, pasti ya harga udah ngaruh banget. Lu bayar parah. Lu bayar sekolah pilot udah mahal nih, akomodasi, lu makan di sana itu udah mahal tuh. Dan harus convert license lagi buat kita nyari kerja, ya at least yang harganya rada bersaing lah gitu loh. Reasonable. Ya, reasonable lah kayak, dan fasilitas yang lu dapet juga bukan nggak dikompromiin gitu loh. Ya udah, akhirnya gue endorse, dapet lah license Indonesia. Yes, gue endorse Desember akhir, dapet license itu Januari 2017. Oh, cepet lah ya, termasuk cepet lah. Lo ini era-era kita nih Van, bener-bener era-era nadir penerbangan menurut gue ya. Klimaksnya memang si COVID sih kalau menurut gue. Tapi itu udah bener-bener crawling down lah, bener-bener falling, bukan falling lah bener. Pada saat sebelum tahun kita kan masuk 2015, 2014 tuh masih oke, pesawat baru 2014 tuh masih oke. Iya kan, masih pesawat baru masih pada datang, lalu rekrutmen masih banyak, kesempatan di airlines masih terbuka lebar, belum ada calo-calo, belum ada. Oh mau masuk ini bayar, wah semua dijual, belum ada gitu-gituan tuh, belum kedengeran bayar rating gitu loh, masih yang emang ini lah. Dan itu juga belum booming banget gitu kan, maksud gue. Iya, bener-bener masih jayain, masih mau ngebayarin, dan kita ngebayar mereka dengan sistem potong gaji gitu kan. Betul. Masih manusiawi lah soal itu. Nah, pas masih bisa. Apes ya gue sama Rifandi pas selesai, ya ini udah bener-bener gas aja kayak gitu. Seret. Lu lagi seret-seretnya. Lu kalau yang lu inget gitu ya, ada, nggak usah sebut merek, nggak usah sebut ini. Lu udah nyoba berapa airlines tuh, udah berapa aja sama mungkin satu airlines ada yang beberapa kali lu coba. Itu total lu coba tuh udah berapa aja? Total berapa kali gue nyoba atau total berapa airlines? Berapa airlines dan berapa kali di grand total aja? Berapa airlines gue nyoba? 1, 2, 3, 4.
dari 4 airlines ada yang beberapa kali? Satu nggak dipanggil sama sekali. Oke. Satu udah tes sampai tahap terakhir nggak diterima. Oke. Satu udah beberapa tes terus nggak keterima. Terus yang terakhir ini gue udah nyoba 3 kali. 3 kali dan akhirnya keterima. Mantap gitu. 3 kali dan akhirnya keterima. Jadi total 3, 4, 5, 6 kali. 6 kali. Oke, Van, sekarang gue tanya nih. Lu kan tadi, bahkan lu ada yang udah tahap akhir, terus nggak keterima. Itu rasanya gimana sih? Ya. Rasanya pas dikasih tau kayak kecewa sih pasti ada. Iya, jelas dong. Kayak jelas, gue kecewa. Aduh, padahal udah tinggal dikit lagi nih gitu. Maksud gue udah ngerasa optimis. Oh, gue tadi nggak jelek-jelek banget kok gitu. Maksud gue kayak bisa lah gitu. Bukan overconfident ya, ini punya catatan nih. Ya. Kita tuh harus confidence, tapi tidak boleh overconfidence. Kita tuh harus bisa naker kemampuan kita tuh seberapa. Ya. Lanjut. Kayak terus pas dikasih tahu nggak lulus, ya sempet down juga lah. Kayak beberapa hari gue kayak kenapa ya gitu loh, kayak kok nggak diterima sih gitu loh. Cuman ya gimana, gue juga nggak bisa nyalahin gitu loh, kayak ya mungkin emang setelah gue emang banyak yang lebih bagus gitu loh. Ya udah, gue berusaha menerima lah. Maksud gue kayak mungkin nanti ada lagi lah gitu loh. Ya udah, dan maksud gue ya tetap nyoba aja gitu loh. Lu untuk lu bangkit lagi, maksudnya untuk lu memulai lagi dari awal lagi itu butuh waktu ya. Maksud gue, namanya lu kan udah excited nih, lulus, wah dipanggil, tes pertama, wah lulus, tes kedua, lulus, wah on fire nih kan, makin bersemangat kan. Bentar lagi gue masuk kokpit, anjay gitu. Iya dong. Iya, pasti ada pikiran kayak gitu. Cuman buat berapa lama? Nggak lama banget sih. Kalau gue sendiri sih nggak nyampe sebulan lah. Lalu seminggu, 2 minggu. Ya. Habis itu ya udahlah, tebar lagi lah CV kemana kayak gitu. Ada ini buka, apply CV, apply gitu. Nah sampai akhirnya yang terakhir ini kan gue bareng sama lu ya. Bareng terus. Iya bareng. Sama gue tuh. Gue tuh udah minder duluan kalau udah bayar rating tuh gue udah minder ya, udah ngedown ya bawaannya. Jadi gue habis itu lu lanjut, gue enggak kan, lu lanjut sampai akhirnya selesai, terus kita ngobrol yang ketemu bentar di GI, inget gak lu? Lu di jurnal gue samperin, lu udah keterima tuh. Wah, gue itu kalau gue nih Van ya, maksud gue dengar temen gue keterima tuh gue seneng, apalagi yang gue tahu apa ceritanya gitu loh dari awal bareng itu buat gue tuh kayak gue ikut masuk juga gitu loh. Makanya pas dia ini masuk, habis itu dapat kesempatan untuk terbang di luar negeri lagi kan, lu di base di luar negeri kan. Lagi lu perasaan lu tuh gimana Van setelah pernah fail, udah sampai tahap akhir fail, nyoba ada yang nggak dipanggil, ada yang di tengah-tengah fail, terus akhirnya lu keterima, dapet itu gue gimana? Ya seneng sih sebenarnya, cuman bukan yang over excited gitu, nggak. Maksud gue, akhirnya gue keterima nih gitu loh, kayak cuman gue tahu karena setelah ya ini cuman lu baru mau mulai gitu loh, bukan it's just a beginning. Karena lu udah diterima udah gitu. Maksud gue ya enggak, karena setelah itu pasti gue yakin pasti masih ada yang lebih berat lagi gitu loh. Makanya gue nggak terlalu over excited banget ya. Cuman ya seneng lah karena penantian gue dari Januari 2017 2 tahun kemudian baru gue keterima, ya seneng lah. Ya pasti kayak bisul tuh pecah gitu kali ya. Nah ya itu. Akhirnya kan kalau lu ketemu siapa gitu, udah kerja belum gitu ya, akhirnya gue udah bisa jawab gue udah keterima. Anjay, apalagi kalau itu kalau acara keluarga bos. Udah terbang ya. Wah, udah terbang ya, belum. 2 kali lebaran ketemu ya. 2 kali lebaran ketemu masih nganggur aja. 2 kali lebaran gue ketemu. Wah, kapan nih dapet tiket gratis gitu kan, pasti.
Kalau terbang Pasti ikut kalau ya, itu. Bude ikut ya, Tante ikut ya. Iya. Wah, bisa nih kita dapat tiket gratis, bisa kita masuk ke kokpit. Langsung aja, ujungnya itu minta foto COVID paling Iya. nggak tuh, paling minim tuh. Nah, lalu tuh gimana tuh Van, proses lo? Tapi ya itu bedanya ya, karena kalau gue lihat, maksudnya kalau Hmm. orang yang udah pernah gagal, udah pernah jatuh bangun, udah pernah Hmm. fight gitu ya, pada saat kayak lo tadi bilang bener, pada saat lo dapet apa yang lo mau, itu it's not the end gitu loh. Ini malah it's just a new beginning kan. Ya. So gimana cara lo mempersiapkan itu, dan lo tahu kan emang training di operator gitu kan nggak mudah juga. Ini pas gue mulai typewriting lah ya. Itu gue baru ngerasa kayak gue mau nyerah. Serius? Kayak pala gue mau pecah tuh. Segitu lu yang Di mau situ, kan jadi itu pilot baru. dan lu udah seneng udah diterima di airline ya? Iya. Iya. Itu. Nah, itu baru di mana gue bangun tidur nih melek mata. Gue harus belajar. Sementara gue ujian nasional, gue ujian AP, nggak pernah gue melek mata, gue langsung buka buku, nggak pernah. Dan ini tuh gue harus gitu. Dan gue tidur ya paling 6 jam, 5 jam itu udah bagus lah gitu loh maksud gue. Jadi gue kayak typewriting nih, gue sebelum session, gue harus ya mock up dulu gitu loh. Mock up dulu, terus gue session 4 jam. Sejam sebelum ada briefing sebelum, setelah session ada debriefnya gitu kan. Terus ntar gue pulang makan, gue harus nyiapin lagi buat materi buat besok gitu loh, dan gue harus belajar lagi. Ya itu di situ kayak itu selama 2 bulan. Kayak begitu ya? Itu bener. Begitu ya? Ya adalah libur paling 2 hari, 3 hari, dan emang libur itu 3, misalnya nih 3 hari. Itu nggak bisa lu semua pakai buat istirahat gitu loh, maksud gue kayak oke, setelah session lo ada libur sehari nih, ya udah lu libur sehari, ya lu pakailah buat libur yang emang bener-bener lu off dulu, bukan buat belajar gitu loh, kayak bener-bener lu mau jalan-jalan, lu mau tidur, lu mau apa gitu loh. Ya itu lu pakai tuh sehari itu, atau lu mau pakai 2 hari, ya udah terserah gitu. Cuman sehari sebelum session itu ya emang harus belajar lagi gitu loh. Jadi hari libur yang terakhir ini emang dipakai buat belajar gitu loh. Buat siapin lagi buat sebelum ya buat siapin lagi ya. Karena kan emang ya namanya juga simulator typewriting gitu kan, yang dikasih kan pasti failure semua gitu loh. Dan itu ya dan makin ke belakang kan pasti failure makin berat nih. Itu awal-awal ya masih kayak jet intro, cuman belajar gimana sih cara pakai side sticknya gimana, cara gininya gimana, kayak gitulah. Yang basic. Tapi makin ke belakang kan ya engine failure lah, smoke lah, apalah gitu loh. Itu kan prosedurnya kan ada macam-macam lah gitu. Maksud gua ya makin ke belakang makin berat pasti. Coba lo kasih ide deh ke teman-teman semua di luar sana biar pada ngebayangin kira-kira apa aja sih kiat-kiatnya biar proses training gitu ya dalam hal ini ya typewriting itu bisa smooth ya. Ya smooth banget nggak bisa lah, gue yakin ya. Pasti orang stres, tertekan gitu ya. Gue yakin. Ya kan? Maksudnya seniat-niatnya gue, lu kan emang udah pengen nih dapetin ini, akhirnya lu dapet. Terus masih stres juga, masih gila juga gitu. Masih. Apa kiat-kiatnya yang bisa ngebantu proses training? Kalau dari gue kemarin, karena pas gue mau typewriting, gue emang nol banget tentang Airbus. Jadi pas training emang semuanya langsung lu masukin kepala lu gitu loh. Jadi kayak maksud gue kalau bisa misalnya nih lo udah keterima dan pasti kan masih ada mungkin ya anggap aja mungkin sebulan atau 2 minggu baru mulai typewriting gitu. Ya baca-baca aja gitu loh. Ya. Kalau ya pasti kan punya temen nih kayak misalnya ada yang udah kerja di maskapai gitu. Pinjem minta Fcom-nya kayak atau apa gitu loh. Jadi lo maksud gue kayak familiarisasi diri dulu gitu loh. Kayak ini nih yang bakal gue lakuin. Walaupun emang nanti prakteknya nggak begitu. Yang diuji pasti failure-nya semua. Dan nggak mungkin juga lo
Ya, dan nggak mungkin juga lu langsung paham gimana failure-nya gitu loh. Maksud gue, at least ada dikit lah gitu loh yang lu tahu gitu. Itu juga menurut gue sih mungkin lebih mempermudah buat type rating ya, daripada yang nol banget kayak gue kemarin. Jadi paling nggak punya basic knowledge. Ya. Kalau misalnya udah kelihatan nih, kayaknya gue akan keterima di sini. Ya. Oh, ini pesawatnya bawa ATR. Oke, gue tanya-tanya deh sama temen yang udah bawa ATR. Ininya gimana? Paling nggak lu tahu tombol ini gunanya buat ini, posisinya di sini. Ya. Itu tuh yang paling basic kan sebenarnya. Ya. Iya, itu. Pas gue mock up pertama kali, gue masih ngeraba. Ini mana, engine mode selector yang mana, posisinya di mana, gue nggak tahu. Iya. Gue, itu. Dan maksud gue kayak, pasti banyak lah ada teman-teman yang di ATR, di Airbus, di Boeing gitu-gitulah. Mungkin walaupun kalau lu nggak dapet Fcom atau apanya, mungkin ya bisa tanya aja gitu loh, kayak pertama kali itu ngapain sih kayak gitu. Maksud gua ya at least ada bayangan dikit lah. Bayangan. Pokoknya prepare yourself lah ya. Nggak ada salahnya lu nyicil, baca-baca dulu sendiri. Nanti pas waktu trainingnya lo tinggal ngebentuk aja nih. Karena lo udah fondasinya udah ada nih. Oke. Terus Wan, lu kan kerja di luar negeri nih ibaratnya. Udah lalu sekolah di luar negeri, balik. Di luar negeri lagi, merantau lagi gue, iya. Rasanya gimana sih itu terbang di perusahaan asing gitu, dan lalu gimana terbang sama kru yang non Indonesian gitu ya, walaupun gue yakin kalau kita nih kan udah biasa terbang sama non Indonesian lah ya pas training segala macam, tapi kan ini di airlines beda nih, gimana sih? Terbangnya gimana ya, gue pertama kali datang ke headquarternya ya karena emang basicnya perusahaan ini fun and friendly gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak ya udah gue bukan di tempat asing gitu loh, bukan yang kayak gue ngerasa tertekan gitu, enggak. Ya gue datang pertama kali, ya udah mereka juga welcome ke kita, terus ya udah langsung kayak dituntun, oh nanti harus ini ya, dan gitu. Ya udah tinggal ikutin step-stepnya aja gitu, tanpa harus ngerasa lu ke pressure gitu loh, kayak wah gue anak baru nih, gue harus kayak gini gitu. Gue ngerasanya gitu sih. Nah terus kalau buat masalah terbang, gimana ya, pas training ya namanya instruktur ngajarin ibaratnya anak monyet lah ya, yang belum pernah ya, lu tuh cuma baru di simulator doang gitu loh, belum pernah masuk ke ini, lu terbang, lu bawa penumpang nih, di belakang ada 180 orang nih gitu. Ya jadi kalau kitanya bego, ya wajar dong kalau dia marah gitu loh. Maksud gua ya kan yang diutamain emang keselamatan mereka kan gitu loh. Ya ada sih kayak momen dimana gua ngerasa bego banget, ada. Dan gimana gua udah lagi keep up spiritnya itu loh. Lagi line training gitu kan, ya nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ngeblank aja gitu, kayak ditanya susah ngejawab, gue pokoknya susah deh, flow-nya agak susah, terus semuanya tuh lagi nggak connect gitu loh. Maksud gue adalah di satu hari di mana gue ngerasa down banget di situ, dan ya instrukturnya marah lah. Cuman gimana ya, maksud gue emang pasti bakal terjadi gitu loh. Ada lah momen-momen kayak gitu pasti ketemu ya. Momen di mana hari lu lagi bagus banget nih, lu lagi dipuji banget gitu loh, pasti ada. Betul. Momen di mana lu ngedown banget, lu dimaki-maki sampai lu serendah-rendahnya itu pasti ada. Cuman gimana manage-nya aja sih, maksud gua kalau lu dipuji, ya lu jangan ngerasa besar kepala dulu gitu loh. Maksud gua masih ada hari besok yang nggak tahu lu bakal gimana gitu loh. Dan kalau gue sih, gue cuman gimana ya, gue nggak ngasih beban ke diri gue sendiri, nggak, gue harus bagus hari ini, gue nggak gitu sih. Maksud gue ya gue ngelakuin semaksimal gue aja. Maksud gue
kalaupun hasilnya yang maksimal gue tuh masih average, Mhm. at least besoknya berarti gue masih bisa nambah gitu loh maksud gue. Gue pengennya slow and steady aja gitu loh. Jadi kayak Dan meningkat aja ya, jangan ibaratnya nih, tiba-tiba bagus, ya, tiba-tiba jelek. ya, Gitu ya. maksud gue jangan kayak hari pertama lu 75, besok lu bisa naik 76, 77, 78. Jangan langsung hari pertama 75, hari kedua lu 90, tapi besoknya lu 80 gitu loh. Maksud gue, ya kalau bisa lu slow and steady aja gitu loh. Jangan bangun tidur lu siap-siap, gue harus bagus hari ini. Ya, maksud gue ya udah lakuin aja sebisa lu prepare semaksimal mungkin. Ya udah, setelah itu ya udah mau gimana lu nanti. Maksud gue, karena seberapa bagus lu prepare, kalau mental lu nggak bagus, lu di dalam kokpit juga pasti bakal hancur gitu loh. Mental tuh ya perlu di ini ya. Ya. Nah, Van, lo tuh terbang ke mana aja tuh selama di sana? Karena kayak kalau kita tahu ya, kalau di terbang pesawat setipe itu gitu ya, di sini kan mostly ya domestik, region paling Asia lah ya, Asia Tenggara terutama. Kalau lu kan karena nih base di luar negeri, ibaratnya perusahaan asing juga, itu kemana aja tuh? Yes. Mostly Asia Tenggara sih, masih kayak ya Indonesia, Singapura, Brunei, terus Myanmar, Vietnam, Kamboja, India, Cina, Maldives masuk ya? Mantap. Masuk. Maksud gue ya gimana? Ke Filipina ya? Ke Filipina, Manila doang. Karena dulu sebenarnya rutenya banyak, cuman karena sekarang ada gimana ya? Ada AOC di Filipina. Di situ ya. Ada AOC di Filipina, jadi di take over sama mereka. Bagi-bagi inilah, bagi-bagi kue lah ya. Iya, bagi-bagi. Nah, lalu Van, gimana tuh rasanya? Maksudnya lu dapat first job, pesawatnya bagus, oke kan, rutenya juga ya nggak semua, gue yakin nggak semua orang experience kayak lu nih, karena itu tadi ya, lu bisa ke beberapa negara segala macem. Rasanya gimana tuh? Rasanya pertama excited sih. Gue akhirnya terbang ke sini nih. Sampai gue dapat schedule yang gue sebelum ngelihat schedule itu gue nggak tahu ini di negara mana gitu loh, Kak. Ini tuh nama kotanya nggak tahu di mana nih. Iya, gue nggak tahu ini kota di negara mana gitu loh, Kak. Ini di Vietnam apa di Myanmar apa di Kamboja, gue nggak tahu. Jadi kayak ya gue ngerasa pertama excited sih, cuman setelah itu ya itu gue harus prepare kan. Betul. Nah ya, maksud gue karena gue terbangnya internasional, ya gimana ya, kayak mungkin experience-nya lebih lah. Karena lo harus nggak tahu ya, gue bukan bermaksud sombong ya. Cuman ya emang maksud gue karena lu masuk nih ke negara, contoh Kamboja, aksen mereka itu kan beda banget gitu loh, maksud gue. Itu juga maksud gue buat tantangan gue lain training nih, gue harus perform, sementara gue juga harus tahu apa ini yang mereka omongin nih gitu loh. Betul. Terus challenge di airportnya gimana, obstacle di sananya gimana, kayak gitu-gitulah. Tapi kan mostly lu kalau ke penerbangan internasional itu kan berarti airportnya mostly bagus-bagus dong, Van. Maksud gue runway-nya panjang, equipment enggak juga. Enggak semuanya. Yang Bronx juga aja gitu ya. Ada. Jadi di satu negara nih ada lu landing, terus lu masuk ke parking stand-nya itu bener-bener sempit banget, kayak kanan kiri lu tuh tembok gitu loh. Ada yang begitu juga deh. Ada.
bukan lu terbang internasional semuanya bagus gitu. Nggak juga. Cuman ya emang gue bisa bilang 80% ya lah. Ya negara-negara tertentu yang mungkin underdeveloped country lah ya. Yes, yang lagi mau maju nih. Ada. Teman lo ada yang ini nggak? Maksud gue teman-teman yang udah terbang juga di Indonesia ngerasa kayaknya lu lebih seru nih, experience-nya beda nih sama yang terbang di Indonesia gitu. Ada yang gitu-gitu nggak? Gue sendiri nggak pernah ngerasain sih. Maksud gue. Lu nggak ngerasa itu kelebihan juga gitu? Apa? Ya, gue ngerasa kelebihan ya kelebihan. Maksud gue kayak in terms of experience-nya, terus lu belajar cara masuk ke bandaranya gimana, bahasanya gimana, kayak gitu. Mungkin prosedurnya mereka beda gitu kan. Ya itu menurut gue advantage lah buat gue. Cuman gue maksud gue temen gue sendiri nggak pernah sih bilang, wah kayaknya enak ya terbang di sana gitu. Gue sih belum pernah ngerasa ada teman gue bilang gitu ya. Cuman ya kalau dibilang advantage ya advantage banget lah. Buat 0 hours langsung dapat experience yang kayak gitu, ya kapan lagi gitu loh. Dan maksud gue yang batch gue ini emang baru pertama kali mereka nerima foreign co-pilot gitu loh, foreign FO yang 0 hour. I see. Ya bukan Indonesia dong sih, ada Filipina, ada India, ada Pakistan. Gitu. Emang open buat foreigner lah ya. Jadi banyak. Yes, karena emang mereka lagi kurang banget kemarin. Nah, Van, lo jadi kan udah ibaratnya tadi kita udah dengerin sama-sama kisah lo struggling dari mulai flying school segala macam, nyari kerja sampai kerja, training, terus terus udah masuk terbang ya udah jadi rutinitas kan, udah smooth aja pasti kan. Lo udah masuk line operation. Nah tiba-tiba kan sama-sama kita ketahui di tahun 2020 terjadi hal yang bener-bener gue surprise motherfucker. Gue tuh yang gini deh, Van. Gue tuh 2019 akhir nih ya. Gue tuh udah gini, kayaknya 2020 tahun gue nih insya Allah deh ya. Gue bener-bener gak ngerti kenapa gue ngerasa ini tahun gue nih. Gue gitu aja. Gue bener-bener gue tuh tahun 19 soalnya gue ambil ATPL kan. Yes. 2020 gue bener-bener pokoknya semua gue beresin. Gue merasa sekali lagi bukan overconfidence tapi gue ngerasa ini kayaknya tahun gue. Boleh lah ngerasa gitu kan, karena gue juga buat menghibur diri juga sebenarnya. Loh si jangkrik bener. Si anjing datang. Iya lah. Ini kenapa tuh segini apa segala macam, terus lo gimana tuh ngadepinnya kan itu gue yakin bulan-bulan Februari Maret itu pada saat COVID tuh muncul, lu bener-bener pas lagi on fire-nya kan, lu bener-bener udah selesai training, lu bener-bener terbang nih, lagi nyari duit lah nih, ngumpulin harta nih kan, ibaratnya kan. Ya, gue lagi di fase gue lagi menikmati pekerjaan gue gitu kayak, wah akhirnya gue rilis. Yang tadinya gue terbang ditanya-tanyain gitu kan, ya pasti kayak ngerasa akhirnya gue selesai gitu loh. Baru gue bisa nih menikmati gitu loh. Baru bisa gue makan dengan santai, gue bisa ngobrol, gue bisa ngapain gitu loh kayak. Baru di awal-awal zona nyaman lah. Terus itu kejadiannya bulan Maret ya. Gue Maret tuh. Maret kan mulai lockdown di mana-mana gitu kan. Itu Maret gue selesai terbang. Oh, itu kebetulan Medex gue habis. Akhir bulan. Tanggal 2. Itu gue awalnya udah ini nih, udah ngedaftar Medex di Indo. Tanggal 23 Maret, gue ingat banget. Itu gue berdua nih sama temen gue. Ayo daftar kita Medex bareng. Ayo, udah daftar nih gue tanggal 23. Terus gue sama temen gue nggak tahu kenapa gue nggak ada feeling apa-apa. Gue ngobrol lah sama temen gue. Kita ada libur nih 3 hari apa 4 hari gitu. 3 hari kalau nggak salah. Kenapa kita nggak Medex sekarang aja? Ya udah ayo. Ya udah gue balik tuh tanggal berapa ya, 10 apa tanggal 12 gitu. Terus abis itu gue Medex 13, 14, 15 gue di Indo,
16 gue balik. Tanggal 15 Maret itu di grup WhatsApp gue ada yang ya mulai lah ngirimin tuh negara ini lockdown tanggal 18 gitu loh. Kebenaran gue udah dapet tiket tanggal 16 balik. Tanggal 16 2359 itu hari terakhir di mana foreigner bisa masuk. Oke. Dan akhirnya gue nyampe siang, gue udah ini, terus teman-teman yang lagi di Indo juga langsung pada balik hari itu. Ya udah, abis itu lockdown. Tanggal 17 Maret itu gue inget banget penerbangan terakhir gue, yang gue terbang tuh, gue terbang ke Chiang Mai di Thailand. Abis itu udah, abis. Selesai. Itu last flight lo? Udah nggak terbang. Last flight gue. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Lalu? Gue masih inget banget. Lalu kelanjutannya gimana? Terus dari situ ya udah karena lockdown ya pelan-pelan ya maksud gue nggak langsung stop semua gitu ya. Pelan-pelan mulai tapi jadwal gue udah mulai hilang nih kayak jadi day off. Jadi tetap penerbangan tapi masih ada cuma frekuensinya nggak banyak dulu gitu ya. Masih di bulan Maret itu masih penerbangan internasional tuh masih cuman kayak buat rescue flight doang gitu loh, kayak mungkin ada warga negara asing Kamboja yang mau pulang gitu. Apa sih itu ya, repatriasi atau apa sih istilahnya? Ya. Cuman setelah itu dari destinasi sana balik ke sini nggak ada penumpang gitu loh, kayak ya mungkin cuma 10 orang, cuma 20 orang gitu loh. Nah, mulai dari situ kayak perlahan-lahan ya karena bordernya mulai tutup kan, kayak nggak boleh ada foreigner, nggak boleh apa. Ya udah, mulai frekuensi flight-nya udah mulai berkurang banget gitu loh. Cuman karena emang penerbangan terakhir gue ya tanggal 17 Maret itu. Setelah 17 Maret itu gue nggak ada terbang sama sekali. Tapi lo masih stay di sana? Apa masih di sana ya? Masih di sana. Ya udah. Kalau gue ditanya, lo bakal nyangka apa enggak? Awalnya nggak nyangka. Cuman kan gue Maret tuh, April, Mei kayak gue nggak terbang-terbang, yang lain juga nggak terbang. Sehari yang dulunya bisa 90 pesawat dipakai, sekarang cuma 10 gitu loh. Sampai sedrastis itu ya? Sedrastis itu gitu loh kayak. Dan mereka juga tetap ngegaji gitu kan. Ya emang itu suffering lah itu. Yes, ya. Gue ya sempet mikir sih kayak mungkin bakal ada saatnya gue gimana ya, udahan gitu loh. Bubaran. Bukan maksud gue udahan. Ya bukan maksud gue pesimis, nggak, maksud gue gimana ya, karena ya lu harus nyelamatin apa ya, kelihatannya kan ibaratnya karena kita bisa ngelihat ya, kita bisa analisa lah. Apalagi dengan berita-berita gitu kan, di mana ya mulai kan? Iya, mulai juga kayak gue mikir nih kayak ya gue sebenarnya di situ gue bakal expect, cuman nggak secepat ini gitu loh. Karena kan itu gue inget banget, itu santer banget dimanapun, dari mulai Timur Tengah, Europe, Australia, Asia ya, semua region itu kayaknya kepentok duar apa ini pertama tuh yang gila-gilaan. Dirumahkan lah gitu-gitu tuh industri penerbangan kan ya, mulai dari ini gue kalau nggak salah seingat gue tuh Timur Tengah yang pertama itu, apalagi yang ekspat kan, waduh tuh lu khawatir gak sih Van? Maksudnya ya walaupun lu udah expect ya, tapi kan maksud gue lu lagi di puncak-puncak, bukan di puncak ya, lagi nikmatin tadi kan ya, lagi menikmati lah. Maksud gue ya gimana ya, expect lah. Cuman dan yang bikin gue mikir begitu karena posisi gue juga foreigner di negara itu gitu loh. Gue bukan warga negara sana yang bisa diselamatin gitu loh. Kalau ada orang yang mau dibuang, ya yang paling gampang ya foreigner lah. Sama kayak di Indonesia. Betul. Dulu di maskapai kan pasti banyak kan. Betul. Masih banyak foreigner kan. Betul. Lama-lama di-cut-cutin semua. Ya itu karena mereka yang paling gampang gitu loh. Dan itu posisi gue di sana.
Dan apa itu gimana tuh? Van, maksud gue ini kalau ini teman-teman pendengar semua tahu, gue itu madek pas baca tulisannya si Rifandi karena gue abis ngeliat dia, wah terbang nih, rutenya aneh-aneh, airportnya airport di mana sih si anjing? Gue bilang namanya aja bingung bacanya gue. Maksudnya gue tadi gue bilang gue senang juga gitu, wah ini seru juga nih ya gitu. Lah terus tiba-tiba dia ngepost di IG, gue inget banget tuh panjang banget kata-katanya segala macem. Gue tuh kayak padahal kalau dipikir-pikir saudara bukan, adik gue bukan, abang gue bukan, tapi gue kayak wah ini kenapa? Gue langsung DM lo, gue inget banget gue langsung ini. Lah, kenapa bos gue bilang gitu? Ini, gini. Wah, anjing gue ikut lemes dan ini. Terus lu tuh gimana tuh kan perasaan lu pertama kali pas tahu? Ya udah this is the time gitu. Itu gue sebenarnya. Jadi background story-nya ya. Pas COVID ini tanggal 18 kan malah itu lockdown tuh. Terus dari situ flightnya mulai berkurang dan company ini emang aktif gitu loh, kayak 2 minggu sekali mereka ngadain town hall meeting buat update keadaan company-nya gimana gitu. Jadi mereka ya transparan aja gitu loh. Terus itu April, Mei itu yang pas bulan Mei 2 minggu sebelum itu ada town hall meeting. Ya udah, cuman gue nggak ada perasaan apa gitu loh. Terus mereka juga masih update kayak oh ya kita masih bisa survive dan segala macem gitu loh. Jadi lo masih relax lah ya, masih ada masih relax. Gue nganggur gitu, gue tengah malam main PUBG gitu loh, masih nyantai aja gitu loh, nggak ada perasaan apa. Terus 2 minggu kemudian ada town hall meeting lagi kan. Nah di situ baru kayak dia mulai bilang kayak gue lupa kata-kata persisnya apa, cuman dia nggak bisa mempertahankan karyawan sebanyak ini gitu. Jadi 24 jam dari sekarang bakal ada retrenchment dia bilang. Kayak ya pengurangan karyawan lah gitu. Terus yang bakal kena yang di email katanya. Kalau nggak di email berarti nggak kena gitu loh. Itu gue masih ingat banget. Gue itu bangun tidur. Itu town hall meeting jam 10 pagi tuh. Gue bangun setengah 10. Ada temen gue kan, udah mulai belum? Belum. Gue tidur lagi. Gue tidur lagi sampai jam 10. Terus temen gue bilang, town hall-nya udah mulai. Ya udah, gue nonton tuh di iPad berdua sama temen gue di meja makan. Terus denger berita kayak gitu, langsung lemes gue sama temen gue. Udah nggak, gue ngeliat-lihatan aja nih sama temen gue, cuman gue nggak ngomong apa-apa. Iya sih, kebayang sih. Ini gue dengerin cerita lo aja sengit juga bos. Iya. Terus ya dia bilang kan 24 jam waktunya, 24 jam dari sekarang gitu maksimal. Itu gue ingat banget, selesai town hall jam 11, selesai. Itu mau ngapa-ngapain udah nggak enak rasanya. Nggak ada yang ganjel lah tuh, dengkul udah nggak ada dengkulnya. Iya, lu mau pergi nggak enak, mau makan juga males gitu loh kayak. Ya udah gue abis dari situ ya udah kayak moment of silence aja gitu, diam aja kayak merenung aja. Walaupun ya nggak tahu bakal kena apa enggak gitu loh. Terus tiba-tiba gue lagi main HP gitu, jam 3 sore masuk email follow up town hall meeting bla bla bla. Langsung gue sama temen gue, anjing, itu bener-bener langsung kayak wah, drop banget gue. Itu langsung dunia berhenti berputar ya kayak. Wah iya, langsung kayak anjing gue bilang. Ya udah, terus langsung ngecek di grup, udah dapat email nggak, bla bla. Dapat semua ternyata. Wah. Itu ingat banget. Jadi dapat email follow up town hall meeting besoknya langsung. Besoknya kita disuruh Zoom meeting gitu kan. Zoom meeting gitu cuma 30 menit.
ya menyatakan udah selesai di sini, sampai di sini aja gitu loh. Wah, di situ sih kayak ya gue nangis, gue lemes banget itu. Iyalah, kebayang lah, maksud gue lu kan ibaratnya tadi lo penantian lo dapet kerja, Iya. lo nih training lo juga di babak belur juga, ibaratnya terus lagi on fire ini udah rilis, tinggal di negara orang, masih single, duit banyak. Iya gitulah. Dari di situ gue ngerasa titik terendah gue di situ. Wah anjing. Ya walaupun bukan salah gue gitu loh. Emang keadaan sih, maksudnya kita nggak bisa nyalahin pihak perusahaannya juga. Emang semua perusahaan suffering bos, ya kan? Iya. Di awal-awal gue masih kayak nggak percaya aja gitu. Itu bakal, wah gue baru ngerasain gimana enaknya, gimana gue bisa dapetin cita-cita gue bisa dapetin mimpi gue gitu loh, kayak gue akhirnya terbang, gue bawa penumpang gitu loh. Terus bisa tebar pesona ya di airport ya, pakai seragam, bawa koper. Iya. Ya di situ baru kayak wah anjing, ternyata gini rasanya gitu. Kayak lagi mencari jati diri lah ya. Iya betul. Ternyata tapi lo kan dapat kompensasi kan? Dapat. Gue sebenarnya dia agak ini kayak iya sedih, tapi pas gue liat lah si kampret katanya dirumahkan, masih golf, masih main golf, masih ini kacau gitu. Jadi gue sama Rifandi sama-sama golf, tapi gue lebih duluan golfnya, tetap gue harus lebih unggul, gue duluan. Iya. Terus kemana akhirnya kita ayolah ngobrol nih, ini lah akhirnya ngobrol sampai driving gitu segala macem lah. Makanya sedih dirumahkan ini segala macem. Nah gue liat anjir golf clubnya mahal bos, gue gitu. Golfnya bagus, gue bilang. Wah, ya itu one of ini yang maksud gue sebelum lo ceritain nanti pas gue kata cuma Rifandi ini contoh, makanya gue ngeliat lo nih Rifandi ya, lo mau tadi lo struggle nyari kerja, dapat kerja, training babak belur, udah lagi seneng-seneng tiba-tiba harus ada kondisi COVID kayak gini lo yang membuat lo, tapi lo masih bisa ya udahlah. Udah emang harus kejadian, nikmatin aja. Lo masih bisa jalanin hidup, lo masih bisa main golf, lo masih bisa kongko-kongko. Ya udah, masih dibuat happy aja ya nggak sih? Lo gimana tuh? Ya. Buat nyampe di fase gue sekarang sih lama ya. Iya. Maksud gue nggak langsung munafik lah ya kalau bilang udah gue santai aja, munafik banget ya. Apalagi. Ya. Apalagi rating lo bayar sendiri ya? Rating tuh bayar sendiri gak sih? Iya bos. Rating saya belum balik modal bos. Udah dipecat aja bos. Aduh. Gitu. Terus kayak awalnya gue ngedown banget sih. Gue kayak belum bisa menerima. Gue masih lemes. Gue masih ngapa-ngapain males gitu loh kayak. Cuman makin ke belakang juga kayak gimana ya? Gue mikir kayak yang kehilangan pekerjaan di masa gini tuh bukan cuma gue doang gitu loh, bukan cuma gue yang ngadepin ini gitu loh. Masih banyak juga orang di seluruh dunia sana yang kehilangan gitu loh, maksud gue. Betul. Dan dibilang gue dapat kerja pun gue juga masih belum percaya. Kayak gue dapat kerja yang mungkin orang mikirnya agak skeptis juga kayak mana bisa lu 0 hour di luar negeri gitu loh, maksud gue. Dan gue membuktikan bahwa bisa gitu loh. Dan everything is possible dan achievable gitu loh. Ya. Tapi ya gimana, maksud gue dengan gue kehilangan ini ya gue masih harus tetap ngejalanin hidup gue gitu, mas. Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin gue sedih-sedih doang gitu loh, maksud gue. Ya udahlah, maksud gue ngelakuin yang selagi gue masih bisa ngapa-ngapain ya udahlah ngelakuin aja gitu loh. Tapi awalnya sih berat banget. Iyalah, kebayang sih. Sampai akhirnya gue bisa, sampai akhirnya gue bisa menerima lama, 1-2 bulan ada kali.
Itu orang tua tuh gimana tuh, Van, pas, maksudnya gue yakin lah kayak bokap nyokap gue aja sekarang kalau gue misalnya, aku dipanggil tes nih, gini, wah mereka seneng banget kan. Lu keterima di luar negeri kan ibaratnya, terus tiba-tiba harus ada kondisi COVID nih, yang kayak begini, yang mengakibatkan dirumahkan tuh gimana tuh perasaan mereka? Ya, sedih pastilah. Cuman gue pas gue bilang gitu ya nyokap bokap gue kayak berusaha tegar aja sih, kayak ya udahlah emang keadaannya begini, mau gimana lagi. Tapi karena gue juga karena gini, kalau menurut gue ini tuh ini sorry gue potongnya, ini kan emang bencana, bisa dibilang bencana dunia, dan orang tuh melihat memang impact-nya tuh luar biasa. Ibaratnya ada aja yang ada yang perusahaan, kita nggak bicara soal penerbangan lah, semua perusahaan ada yang pabrik, gue ingat tuh yang di Cikarang apa di mana, di-declare gitu sampai pada nangis semuanya, karena kan ibaratnya bahkan nggak ngasih kompensasi, nggak ada apa segala macam, bener-bener orang tuh ibaratnya ya udah diberhentikan bener-bener itu. Iya kan? Iya. Dan ya setelah gue bilang gitu, ya nyokap dengan respon bokap nyokap gue begitu, ya gue agak lumayan tenang lah gitu. Maksudnya, walaupun gue juga nggak tahu keadaannya mungkin nyokap gue nangis, mungkin bokap gue nangis, entah gimana, gue nggak tahu gitu. Dan ya gitulah, maksud gue ya gue beruntung sih, maksud gue bokap nyokap gue juga mendukung lah, kayak ngasih gue support lah. Support juga ya. So di waktu yang sampai akhirnya lu di titik sekarang yang kayaknya kalau gue lihat sekarang kan lu udah biasa aja lah, emang keadaannya gini pun. Akhirnya sekarang lo apa yang lo rasain sekarang, dan maksudnya apa, lo sudah membuka lembaran baru? Iyalah, membuka lembaran baru pastilah, kayak gue apply kemana ada yang buka, ya udah apply, ya balik lagi kayak gue baru lulus flying school lagi gitu loh. Tapi at least lu punya experience ya di luar negeri lagi, bos, yang mungkin nggak semua orang punya gitu. Ya, dan tapi balik lagi gitu loh, yang struggle buat nyari kerja bukan di Indonesia doang gitu. Betul. Dan walaupun gue udah punya experience, ya gue punya experience, cuma experience gue juga belum banyak gitu loh. Iya sih. Dan gue ngerasa kayak gue baru satu step doang lah di atas Abinicio gitu loh, bukan yang gue udah di atas banget, enggak. Maksud gue, ya lah, gue juga masih anak monyet baru gue gitu loh. Gue juga terbang baru berapa bulan, baru 6 bulan, 7 bulan. Nah, apa? Bisa kasih, karena nih kan gue gini nih, kan gue ada teman-teman Epinicio nih yang masih nganggur gitu kan, selalu wah nih gini, lalu kan wah nih kondisi gini, ya kita belum ada COVID aja udah struggle kan, apalagi ditambah COVID. Cuma kita bos yang suffering bener-bener, yang udah experience, yang udah di airlines pun stres juga bos. Ada yang dirumahkan kah, ada yang nggak terbang kah, ada yang unpaid leave kah, ada yang status perusahaan yang nggak jelas kah, bangkrut enggak, terbang juga enggak, atau enggak. Jadi memang suffering bukan karena perusahaannya atau bukan karena SDM-nya, tapi memang karena keadaan kan. Nah, lu bisa nggak di pesan message lah yang bisa buat, ibaratnya lu ini kan dua kali turun nih, ibaratnya lu dari bawah 2 kali jeblos segala macam, terus turun lagi nih 2 kali loh. Kalau kita nih ibaratnya masih di bawah, masih link nih. Gimana tuh? Yang gua lakuin sih ya, kayak yang pertama ikhlas aja dulu gitu loh, maksud gua, kayak tapi lu juga tetap berusaha, maksud gue jangan kayak lu nggak dapet kerja tapi lu nggak nyoba gitu loh, maksud gue ya gimana lu nggak dapet kerja kalau lu nggak nyoba gitu loh. Iya nggak bisa kan pekerjaan iya, dan ada juga yang kayak ya gue udah nyoba tapi gue gagal gitu loh.
ya gue juga pernah gitu loh, gue berapa kali gagal gitu loh. Cuman balik lagi sih ke seberapa kuat lu mau gitu loh. Kayak ya ada juga yang misalnya nggak, belum keterima atau belum kepanggil gitu, terus ya ada bagusnya juga kayak lu misalnya ada side business kayak atau apa gitu loh, buat ngisi kekosongan waktu lu biar nggak sia-sia banget gitu maksudnya. Ya ada juga gitu ya, mungkin ya lakuin aja apa yang lu suka gitu loh, maksud gue buat ngedistract pikiran stres lu gitu. Kalau gue gitu ya, kayak ya gue sekarang nih gue golf nih gitu ya, syukur. Enggak ya udah kayak lu aja tuh kayak golf. Iya, dan ya untungnya bokap nyokap gue juga ya udahlah sekarang kamu lagi demen golf, ya udah, maksud nyokap gue, bokap gue ya seriusin lah gitu loh, maksud gue daripada lu nganggur tapi nanti nggak ada outcome apa-apa, ya mending misalnya golf nih, ya udah sampai mahir kek, sampai apa, nanti mungkin siapa tahu bisa ikut turnamen kek atau apa gitu. Nah, iya, tiba-tiba dapet duit gue gitu. Mungkin ada yang bisa buka apa kek, coffee shop kek atau apa gitu. Nah kan lu dapet duit tuh, nah lumayan gitu. Cuman ya balik lagi, nanti kalau lu ada panggilan, ya lu harus siapin diri gitu loh. Selalu prepare yourself lah ya. Iya, karena ya seleksi alam lah. Siapa yang kuat dia yang bertahan gitu loh. Banyak juga, kayak gue ada misalnya temen udah nyaman sama bisnis. Ternyata dia give up ininya sekolah per pilotannya gitu loh. Ya ada juga. Ya nikmatinnya kalau memang itu dia nikmatnya, dapat kenikmatan di situ kan, kalau dipikir-pikir kenapa enggak gitu. Ya nggak apa-apa. Iya, ngurangin saingan juga. Arahnya sih gitu. Ya lumayan, 1 orang, 2 orang, ya lumayan. Tapi kalau saingannya masih ribuan sih kayaknya nggak ngaruh ya. Itu dia ya, cuma itu tadi kan yang penting ikhlas tadi kayak lo bilang. Udah jalanin aja yang bisa dijalanin, jalanin. Yang penting always prepare gitu. Kita kan nggak pernah tahu, dan kayaknya sih kalau kacamata gue nih kan kita udah mulai crawling lagi lah ya. Lo confident nggak sih ngelihat sekarang nih kan udah lihat kayaknya udah mulai membaik, walaupun angka COVID sih naik lagi nih ya, katanya heboh lagi nih. Cuma kan kayaknya udah mulai crawling. Lo confident nggak dengan aviation industry nih? Dibilang confident belum 100% sih. Ya. 50-50 lah. Ya, di satu sisi gue ngelihat berita kayak udah mulai pick up lagi ini dunia penerbangannya. Oh bagus lah, maksud gue mungkin nanti ada pembukaan lagi atau gimana. Tapi gue juga mikir kayak mungkin ya setelah mereka pick up lagi gitu, nggak langsung mereka bakal buka gitu loh. Betul. Mereka dia pasti bakal maintain dulu kan. Iya, mereka balik ke normal dulu. Kalau emang nanti demand-nya nambah, mungkin mereka bakal ekspansi lagi. Buka ya, expand lagi bisnisnya. Mungkin baru di situ ada chance buat masuk gitu loh. Cuman ya tetap berusaha aja lah. Kalau gue mah ada yang buka di sini, masukin CV ya masukin. Kalau kepanggil ya alhamdulillah, kalau enggak ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Maksudnya ya bukan gue doang yang nganggur gitu. You're not alone lah, makanya sampai gue bilang tuh di podcast gue, you're not alone. Betul. Jadi sekali lagi ribuan orang di Timur Tengah. Di mana? Iya, di mana pada ini yang udah ibaratnya udah senior aja kan juga pada pusing juga kalau pikir-pikir. Iya. Sekali lagi podcast ini dibuat ceritanya Rifandi dan ini gua kayak tadi soal COVID, soal apa segala macam. Ini bukan buat berkeluh kesah ya, benar-benar ini buat motivasi teman-teman di luar sana nih, kalau kita nggak sendirian, lu nggak sendirian. Ada yang memang suffering, ada yang kondisinya kayak gua memang dari lulus belum dapat kesempatan nih di airlines. Ada yang mungkin kayak Rifandi udah struggling dapat kerja, cuma kondisinya memang karena situasinya seluruh dunia begini ya memang harus
ada ya itulah ya perampingan lah, yang dirumahkan lah, yang unpaid leave lah, yang memang nggak ada yang mau. Gue yakin perusahaan manapun juga nggak mau ngelakuin itu ke pegawainya, apapun perusahaannya, seberapa besar, seberapa kecil perusahaannya, nggak mau pasti. Karena kan pegawai itu SDM itu kan aset perusahaan sebenarnya, dan dia invest juga loh untuk ngedevelop SDM. Jadi ya tapi memang kondisinya membuat atau mendesak si company-nya harus begitu, ya apa mau dikata gitu kan itu sih. Company itu harus, ya ibaratnya lu harus nyelamatin kapal gedenya dulu, baru lu nyelamatin ABK-nya gitu loh. Iya. Kalaupun yang harus bikin kapal itu selamat, ABK-nya harus dibuang, ya buang gitu. Maksud gua, ya lu harus terima. Memang harus saling dikorbankan. Iya. Gitu sih. Kita udah ngobrol, lama juga Van. Gue bilang ke lu, selalu kalau bilang ke orang bikin podcast sama teman-teman yang gue ajak ngobrol, ya paling setengah jam. Abis itu ngalur ngidul. Tadi emang ada yang kita omongin, gue briefing ke lu, nggak ada kan? Iya. Jadi seru lah. Tapi apa menyenangkan lah ngobrol sama lu. Maksudnya lu juga mau terbuka dan lu mau berbagi sharing apa. Sebenarnya ini sejujurnya ini benar-benar memotivasi sih buat teman-teman. Gue yakin yang dengerin, ibaratnya dia akan ngerasa oh iya nih orang aja udah gini aja, ya udah sekarang fine aja, bisa nikmatin ya, walaupun kepikiran juga gitu loh, tapi ya jalan-jalan aja. Pesan terakhir Van, benar-benar last message nih, biar teman-teman bisa semangat lagi. Gimana ya, tetap persiapin diri, tetap nyoba kalau ada yang buka. Kalau misalnya ada kesempatan, ya lu udah ready gitu loh buat tes. Terus apa ya? Kalau gue sih sekarang mikirnya ya, percaya aja, rezeki nggak bakal ketukar. Udah, gitu doang lah. Tuh, jadi ini gue take notes tadi dari obrolan kita yang cukup panjang lebar ini tadi. Tapi bermanfaat nih, gue yakin. Lu tuh. Ya, semoga bermanfaat lah. Bermanfaat lah sih lah. Apalagi podcasternya kan gue. Pasti bermanfaat. Jadi gila, podcaster, DJ, apalagi nih? Golfer, usaha apa aja diusahain ya. Tadi lo harus punya mental yang baik pada saat lo masuk di dunia kerja, apapun pekerjaannya, apa lebih pilot gitu ya. Lo harus punya mental yang kuat lah ya. Nggak cuma asal ngomong doang, apalagi untuk jadi pilot. Gue mau jadi pilot karena passion gue, karena gue nggak lah, inspirasi lah kayak gitu. Kedua, kalau memang kondisi lo mungkin kayak gue, kayak Rifandi yang kondisinya lagi begini, ya udah harus ikhlas, tapi tetap berusaha. Bukan ikhlas ya udah diem aja meratapi nasib. No, doesn't make sense gitu. Yep. Apa kan ada tambahan tadi? Misalnya lo udah keterima nih, alhamdulillahnya keterima. Jangan malu, gimana ya? Lu jadi orang yang paling bego aja di sana gitu. Jangan malu. Maksud gue, jangan, misalnya lu udah keterima, kayak lu tinggi diri kayak, gue udah keterima, lu mau apa gitu. Jangan. Tuh. Betul. Tetap bantu nih teman-teman lu yang belum juga nih kalau perlu kan. Iya, maksud gue kalau lu udah masuk nanti ke company, ya setiap company pasti kan treatmentnya beda. Mungkin ada yang pengen dihormatin. Ya lu, ya kalau ada yang harus dihormatin, ya hormatin lah. Jangan lu udah masuk, tapi ternyata sikap lu jelek, ya mungkin bisa mempengaruhi lu juga gitu loh. Betul. Setuju. Wah, thanks a lot Mas Rifandi Apriando. Sudah sharing sama kita, sudah motivasi. Ini sih benar-benar motivasi sih, karena maksud gue benar-benar the thing is, karena gue tahu lu Van, bener-bener lu strugglingnya sekolah segala macam. Jadi pas gue tahu lu gini terus ini lu bisa sekarang happy aja dengan segala macam cobaan dan ini ya, maksudnya hambatan gitu ya. Yeah. Mudah-mudahan cerita lu bisa motivasi teman-teman di luar sana. So, buat listeners Pilot Tentang Lantung, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Jangan lupa kalau
ini podcast ini bermanfaat, lo share ke teman-teman di luar sana yang emang mungkin sama-sama pilot kah, sama-sama nganggur kah, sama-sama lagi struggling nyari kerja, atau teman-teman yang emang senang sama dunia penerbangan, karena ini ya informasi juga. Ini benar-benar bermanfaat, lo share. Ini benar-benar nih fun. Gua nggak monetize yang gua aktifin buat nyari duitnya tuh nggak ada nih di podcast ini. Jadi benar-benar gua nggak nyari buat bagi-bagi aja gitu ya. Buat bagi ilmu, buat sharing, buat motivasi, buat intinya kalau gua share ngajarin atau apa, gue nggak mau terkesan ngeguruin, buat sharing. Ibaratnya ayolah ini kayak kita nongkrong bareng, kita sharing bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi apa aja, makanya orang lu misal mau Mas bikin yang ini dong atau yang ini, gue pasti balas tuh di DM. Ada yang nge-DM gue atau apa pasti gue balas kan. Bener-bener kayak ini salah satunya gue nge-push lo, ayo dong Van, karena pada nanyain kan, Mas, lu udah gak bikin podcast lagi ya, Mas? Waduh, gue gak enak, Bos, digituin. Kayak kesannya gue ini, gue udah gak total, gue bener-bener. Emang ini buat ini, pokoknya intinya bener-bener gue cuma mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya tuh, you are not alone. Ayo kita jalan bareng-bareng, kita rangkulan sama-sama, mau lu sekolah di mana, mau lu anaknya siapa, mau lu tinggal di mana, ayo kita sama-sama, kita bisa fight, kita bisa survive, kita bisa bring Indonesian aviation industry ini great again, iya nggak? Amin. Mudah-mudahan kita expect yang terbaik lah buat Indonesia, khususnya untuk industri penerbangan Indonesia bisa balik pulih. Oke, gue Andaru Putra Ramadan dan Rifandi Apriando. dia meleng. Terima kasih, semoga podcast ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Thank you semuanya, bye. Thank you, bye-bye.